harapannya kalau bisa ingat Solo, ingat Kusumasari di masyarakat tuh artinya ya kita memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Kemudian untuk harga seperti itu juga yang menyarankan supaya tidak terlalu tinggi. Bergembira, wuhui. Nama saya Herwita Titis Kartaji, tapi biasa dipanggil Tita. Di sini sebagai perwakilan dari generasi ketiga untuk Kusumasari Solo ini. Kalau untuk kuliner memang betul kita memang salah satu legenda kuliner di kota Solo ya, karena kita memang menyajikan makanan-makanan yang istilahnya heritage sesuai sama tagline kami Solo Heritage Cuisine. Jadi memang menu-menu seperti kroket, salad, sop, dan steak itu memang sudah cukup lama. Solo itu sebenarnya dari zaman keraton malah ya, dari selat. Sampai sekarang kita masih menjual itu semua dengan cita rasa yang kami jaga kualitasnya. Salad, kemudian sup untuk main course-nya ya sama steak, kemudian untuk snacknya kita ada kroket yang istimewa, dan kita juga punya dessertnya es krim kita homemade. Generasi ketiga ini kita juga sudah mengikuti perkembangan zaman ya, jadi termasuk kita juga sudah merambah ke sosial media, kemudian untuk pembayaran juga kita pakai pembayaran digital juga sudah lengkap. Kita juga masuk di bekerja sama dengan platform-platform seperti Gojek, Shopee Food, seperti itu, Grab, seperti itu juga sudah. Kemudian kami juga rebranding ya, seperti misalnya logo. Kalau logo kan mungkin dari zaman dulu kan jadul ya. Nah, kalau sekarang kan harus mengikuti perkembangan zaman, selera anak muda juga harus kita rangkul. Akhirnya kita rebranding untuk logo, kemudian untuk es krim, ini kita juga sudah ada, kita rebranding menjadi Carmol. Misalnya itu beberapa inovasi kami. Kalau untuk itu, alhamdulillah kan kami ini family restoran ya, family restoran yang memang kita turun temurun, jadi istilahnya kita menjual kenangan juga ya, memori. Jadi akhirnya anak-anak muda itu juga ada yang tahu dari orang tuanya, dari ayahnya karena dulu sering diajak ke sini. Kemudian salah satu yang pasti juga kita lewat sosial media. Jadi untuk yang luar kota, mungkin yang bukan asli Solo, mungkin nggak tahu Kusumasari ya, lewat media sosial terutama Instagram itu sangat membantu untuk meraih mereka. Dan kita juga mulai buka outlet di beberapa mall besar di Solo seperti Solo Paragon, Solo Square, terus The Park, itu di sana juga ada. Jadi anak-anak muda yang sering nongkrong di mall pasti akan kenal dengan kita. Kita juga melakukan beberapa terobosan ya untuk di catering. Mungkin nanti lebih jelasnya Mbak Ida sendiri itu sebenarnya kan kita lebih lama dari resto ya Bu? Iya, justru yang pertama itu kan emang di catering. Cuman karena beberapa ini agak turun, kemarin sempat agak turun, akhirnya kita mulai bangkit lagi di generasi yang sekarang ini. Jadi kita banyak inovasi dari mulai menu, kemudian kita ada kerjasama di beberapa gedung juga, kita mulai membuka diri, kemudian kita juga mainnya juga lewat medsos juga sih. Paket dengan beberapa gedung di Solo. Cuman nikahan juga ya kita sekarang. Ini sih udah banyak event-event kayak kenegaraan, event musik seperti itu sih kita udah. Jadi nggak fokus di nikahan aja. Kalau varian menu catering sendiri bagaimana? Kalau varian menu catering kan kita ada ladosan, ada prasmanan, kayak gitu sih Pak. Apa yang bisa ditangkap oleh generasi ketiga ini dari sosok, kalau dulu dikenal kan Gunung Bung sebagai pendiri ini, ya, apa yang bisa ditangkap dari generasi sekarang? Kalau nilai-nilai yang diwariskan Eyang itu yang pertama sudah pasti lelah di masyarakat, itu yang sangat mengena ya, karena memang
Eyang itu jiwanya sosialnya kan juga tinggi, jadi lelah di masyarakat itu artinya ya kita memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Kemudian untuk harga seperti itu juga Eyang menyarankan supaya tidak terlalu tinggi supaya bisa dijangkau semua orang kan. Kita kan alhamdulillah punya tempat di Slamet Riyadi ini kan jantung kota ya, tapi untuk harga kita tidak kemudian melambung tinggi juga seperti itu. Terus pelayanan juga kita selalu tidak membedakan, intinya kita selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua customer kami. Menu minuman, kalau menu minuman kita selain es krim, kemudian varian olahan es krim seperti float, itu juga ada menu barunya apa Pak Diat ya? Lontong muda jeruk itu kemarin tuh kita sempat cari-cari juga komposisi yang pas, akhirnya itu juga jadi best sellernya. Kemudian kita yang di outlet itu kita cuma punya boba milk tea, jadi kita bisa berani bersaing sama outlet-outlet yang jualan boba itu, sama outlet lain itu kita berani bersaing dengan rasanya, kemudian dari segi kualitasnya itu kita bisa berani diadu sih. Nanti Bapak bisa coba juga untuk produknya dari kami, nanti monggo silahkan berkomentar. Itu sih beberapa menu minuman yang dari kami itu. Kita juga ada dessert itu ya, Coconut jelly. Coconut jelly. Coconut jelly itu juga Produk baru. ini produk baru, homemade juga. Jadi di Solo belum ada yang jual, baru pertama kali di sini. Jadi untuk di Solo sendiri belum ada yang jual menu itu. Dan kita memang keunggulannya memang dari bahan-bahan kita selalu lebih banyak yang murninya, jadi seperti kayak coconut jelly misalnya itu memang airnya air kelapa, jadi nggak ditambah Nggak pakai air mineral tuh nggak pakai, memang Iya. pure kelapa muda. Secara manajerial kita tentu menambah varian itu pasti ya, tapi kita kan juga lihat pasar seperti apa. Yang jelas untuk menu-menu tradisi itu tetap kita pertahankan, untuk menu-menu baru nanti kita akan bergantian. Seperti sekarang kan ada, kita sebutnya Asian food ya, Asian food itu juga ada. Nanti kita lihat penjualannya seperti apa, kalau memang oke ya kita teruskan, kalau tidak nanti bisa kita ganti. Kemudian untuk menu-menu kita juga kita perbaiki terus. Seperti misalnya sop buntut itu dari rasa kita perbaiki terus. Yang sekarang juga kita ada resepnya kita perbarui yang sop buntut, jadi secara penjualan ternyata juga berpengaruh ya ketika kita melakukan penyesuaian seperti itu. Kemudian menu lain nanti kita akan di catering biasanya juga untuk menu-menu western seperti roasted beef seperti itu, kemudian pasta itu. Jadi memang untuk varian menu lebih banyak di catering dibandingkan di restoran. Kalau selain di Solo di mana saja, Mbak? Sementara ini baru di Solo saja. Solo. Doakan segera go nasional gitu. Gimana? Outletnya di Solo Paragon, Solo Square dan Depak. Sendiri sih kita itu sudah selama pandemi itu kemarin kita sudah siapkan beberapa sih Pak. Jadi dari mulai kita perbaikan dari penampilan, dari segi prasmanan itu sudah mulai perbaikan. Jadi selama pandemi kita juga evaluasi. Jadi selama ini pandemi ini berakhir nanti insya Allah berakhir ya segera mungkin, itu kita udah punya peluru untuk siap maju, langsung melesat lah. Harapan ke depan, Mbak. Harapan ke depan apa yang jadi harapan visionnya? Goalnya apa? Kalau harapannya kalau bisa ingat Solo, ingat Kusumasari seperti itu. Jadi ketika orang itu main ke Solo, kemudian atau berkunjung ke Solo, ada acara budaya ada ini, wah harus mampir nih di Kusumasari. Soalnya kulinernya yang legend Kusumasari. Harapannya seperti itu. Selain juga bisa menambah bisa ekspansi karena pesannya Eyang itu gawe-gawean. Jadi ya kalau bisa memperbanyak lapangan pekerjaan lah. Satu lagi, Ya. total tenaganya Waduh. timnya yang bisa Total tenaganya ini alhamdulillah selalu bertambah ya. Jadi ini kebetulan Pak Dayat dan Budila ini kan juga salah satu jadi di generasi ketiga kita melakukan perbaikan sistem ya. Kalau dulu
manajemen jadul mungkin belum ada struktur manajerialnya. Nah sekarang mulai ada, jadi untuk restoran ini dipegang Pak Dayat sebagai manajernya, kemudian Bu Dila ini pegang sebagai manajer cateringnya, seperti itu. Jadi untuk total karyawan kurang lebih sekarang sekitar 120 ya? 120. Kalau di resto sendiri sekitar 70-an. Sekitar 70. Iya, 120-an yang untuk karyawan tetap. Kemudian kalau untuk catering kan kita banyak part time ya, pocokan gitu loh. Pocokan mbok-mbok yang ngeracik seperti itu lebih banyak lagi, mungkin bisa Ratusan. Ya, kemarin di ratusan. Semar Resto itu kita hampir 150 orang kita bawa. Masuk Sinoman itu kan juga. Iya, satu event. Iya. Kalau kendala dalam bisnis kompetitor bisnis kuliner ini di Solo apa yang menjadi kendala saat ini, mungkin yang menjadi paling berat? Tentunya kan pasti kan ada satu yang itu menjadi kendala dalam skop bisnis itu. Apa kendalanya? Apakah persaingan yang sangat ketat dari sisi Mungkin Kalau sekarang kalau moga siapa dulu? Kalau dari catering kan sekarang banyak banget muncul catering baru ya dengan harga yang relatif murah? relatif lebih murah. Iya, harga yang lebih bersaing. Ya, itu sih itu yang agak berat sih Pak. Cuman kembali lagi kalau konsumen yang memperhitungkan kualitas pasti balik ke Mas Ari sih. Nggak jauh beda, kalau di resto pun sama. Persaingan sekarang banyak makanan kekinian ya Pak ya. Kayak semacam chicken apalah buat begini itu. Kembali lagi kalau kita lebih mempertahankan ke kualitas. Jadi kita nggak akan terpengaruh, ya mungkin kita akan tiru modelnya mereka, tapi kita tetap dari bahan, kita tetap pertahankan ya, terbaik. Kualitas sama servisnya. Kalau ini kan juga kadang-kadang sekarang sering itu yang spot-spotnya harus yang instagramable seperti itu ya. Nah itu kita agak susah karena kita juga mau memelihara heritage-nya yang ini jadulnya itu. Jadi ya, jadulnya ini kan harus tetap dipelihara gitu. Jadi ya mungkin nanti kemungkinan kita akan bikin tetap ya ada spotnya seperti di tembok luar dulu lah ya. Tembok luar dulu itu kita ada mural-muralnya itu dulu, dan mungkin nanti di dalam akan ada Itu masih punya spot yang sini ya, yang tembok Pak Iya. Jokowi itu. masih, Mural. iya masih. Kebetulan salah satu pemiliknya kan Pak Sardono Waluyokusumo, itu kan beliau seniman ya. Jadi itu memang mural ini salah satu prakarsanya beliau. Sangat terpenuhi. 12 jarinya tadi gimana? Usus 12 jari saya bersuka-cita. Karena sop buntutnya masuk ke dalam rasa, tenggorokan, perut, dan bergembira. Huhui.